Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli fa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segenap puji beserta syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Tunggu-tunggu guru-guru kami, bapak-bapak sidang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita beriktikaf di rumah Allah yang mulia ini, mari kita lanjutkan pengajian kita berkaitan dengan satu bagian ilmu. Yang ilmu ini ilmu yang sangat-sangat penting menurut pandangan syarak. Dan senyata betul-betul bila kita dalami adalah ilmu ini amat-amat penting. Lanjutan daripada mukaddimah yang saya sampaikan pada minggu lalu, ada beberapa hal yang perlu kita pahami berkaitan dengan hukum waris Islam. Yang pertama, akibat kematian. Akibat kematian, segenap apa saja hubungan ikatan akad perjanjian antara orang hidup dengan orang hidup, bila salah satu di antara dua orang hidup itu mati, maka segenap akad perjanjian apapun menjadi batal. Berbeda dengan hukum perdata. Dalam hukum perdata, sesuatu transaksi kerja, apakah syirkah, apakah iwalah, apa saja, mati salah satu di antara dua yang bersyarikat, dua yang membuat transaksi, dua yang membuat akad, maka transaksi dan akad tersebut berlanjut dengan ahli waris, tidak bubar. Islam bubar. Jangankan akad, nikah juga bubar. Kalau satu meninggal, yang lain tinggal. Suami isteri meninggalkan, bubar. Tak perlu, belum dicerai, cerai sendiri. Ada sayang kata yang dalam kawin raju, hana temu kalau agama, bakal lebih baik. Punya agama nak payah indah-indah, punya tanya inang payah menunggu masa ihdad atau berkabung. Jadi kalau ini konsekuen, semua transaksi kita lihat dalam Islam, walaupun kadang-kadang kita tidak sadar saat kita berhadapan dengan masalah, semua transaksi batal. Misalnya, si A membuat akad perjanjian untuk dalam bentuk rahan atau untuk jok utang, kemudian membuat sebuah jaminan hutang yang namanya boroh atau pegadai dana, pegadai badrian atau apa saja. Janji nyolon hutang bakda 10 juta dengan masa tangguh letun. Nyo jaminan di lampu real don na 2 hektar, nyo 4 surat. Baik tak pegah lah ke hukum cok bodrin bagi orang kemala, yang kau hukum kemala lah elong tu. Kan jaminan berapa? 2 tahun masa tangguh. Untuk bila sampai waktu 2 tahun hutang belum sanggup dibayar, otomatis itu bisa untuk dilelang atau dijual dengan harga misal dan diambil 10 juta. Bila ada lebih, sisanya kembali kepada yang punya tanah. 5 bulan baru kita bukan akad itu, meninggal salah satu.
ke orang hutang meninggal, ke orang po tempat ataupun orang hutang. Maka yang 2 tahun pertama itu batal, tidak jadi lagi. Dengan meninggal dunia, hukum Islam wajib tunaikan hutang itu. Kalau yang meninggal yang berhutang, jok pandung ubena harta lain publo jak bayu hutang. Jok barangnya puau menjadi harta milik orang mati. Ya. Ini menyangkut dengan bet seolah-olah ana masalah hutangnya terlanjut lanjut enggak. Transaksi dalam Islam loan dengan cuba. Loan pegat hutang piutang kerana loan saling percaya agaknya. Belum tentu loan bisa percaya terhadap anak agaknya. Maka tidak boleh mengalih dan tidak beralih. Taklif hubungan kerjasama dalam Islam sangat ditentukan oleh amanah, yadun amanah. Oleh kerana demikian, memang kau meninggal, bubar. Makna bubar, selesaikan hutang piutang. Ya, selesaikan. Baru kalau itu dah selesai semuanya, termasuklah ini. Seandainya kita pegang pada adat, begitu habis kahwin, akad ijab kabul, satu sisi untuk kehidupan rumah tangga, sisi lain ijab kabul sebagai akad transaksi syirkah antara suami isteri. Yang menyatakan bab-babnya syirkah suami isteri, mukongsi dalam itara rezeki rumah tangga, yang kabehkah kewajiban suami untuk beri nafkah kepada perempuan. Yang mutemeng cok ke aset, mutemeng belah tanah, mutemeng belah getangan, mutemeng belah Honda, mutemeng belah motor, mutemeng belah toko, itu dianggap kekayaan rumah tangga yang merupakan hasil usaha bersama, atau sebut syirkah. Lambat saja ke syirkah atanya gebunan seharkat, sama-sama minta harkat, hingga mutemenglah kekayaan rumah tangga nyampi bubar. Itu juga bubar. Begitu meninggal lako, bubar syirkahnya. Menyotamat bakna syirkah, menyohana tamat bakna syirkah, menyohana tapegat perjanjian sedangkan tamita rezeki sama-sama, itu dianggap syirkah. Itu sudah menjadi akumulasi adab, bahkan sudah menjadi naik setengah daripada hukum positif. Maka masanya ada bitam gigi gapung tetap tu kedai tetap dengannya. Karena sudah menjadi semi daripada hukum positif. Haikal semi gimana? Jadi kalau undang-undang kepres dalam KHI, keputusan presiden yang ada dalam KHI, dan itu menjadi pegangan hakim mahkamah syariah. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu perlu kita pahami bahawa kalau itu adalah sudah bubar, maka persoalan syirkah seharkat suami isteri itu harus diselesaikan lebih awal sebelum menuju kepada hal-hal untuk ditunaikan milik orang mati itu yang berkaitan dengan harta yang ditinggalkan oleh si mayat. Maka dalam konteks ini ada dua versi. Kalau kita lihat dalam fikih, yang harus ditunaikan kepada orang mati, hal-hal yang berkaitan dengan harta, yang pertama tajiz mayat. Yang ke tajiz hanaruhkan uri nujuk dengan halihai. Tajiz begitu hilang nyawa sampai selesai masuk kubur, itu biaya tajiz yang diperlukan biaya berkafan, segala macam, termasuk kerendang. Najis. Yang kedua utang, yang ketiga wasiat. Sebelum utang dan wasiat tajid ini ditunaikan kepada sebagai hak yang berkaitan dengan harta, sebelum yang keempatnya untuk dilihat mana yang disebut dengan al-maurus atau harta warisan. Nyohnar warisan syirkah seharkat, bahasa kita baca aja. Yang kedua tajiz, yang ketiga
Hutang, baik hutang dengan Allah maupun hutang dengan manusia. Yang keempat, wasiat. Namun berkaitan dengan hutang, andai kata hutang itu adalah hutang syirkah, maka bayar dulu hutang syirkah sebelum membagi syirkah. Baik beban kepada orang mati. Suami isteri hidup berdua sudah 30 tahun. Nana muput, anak urutan nana ide yang konti yang ramai. Meninggallah mak dia. Begitu meninggal mak dia, ayah benar hutang piutang yang nak sangkut dengan harta bersama dengan mak, selesaikan hutang. Dia selesai hutang, padu tinggal harta bersama ilai antara ayah dan mak. Dia dengan ayah dengan mak, ya. Ada mak kamate peduk atau tumpuk, ada ayah cok pun rencana mengkahwin lain terserah drone. Anak urusan, karena kalau mati, ya ini pun lekan tau, ini tu harta mak. Tinggal harta menyonai orangnya, utang pribadi mak yang meninggal. Kemudian wasiat mak selesaikan yang benduk. Selesai. Padu tinggal pen. Padu dengan nilai peninggalan. Itu yang disebut dengan maurus. Itu disebut dengan harta warisan. Andai kata terjadi, jinola terjadi. Ayah dengan lako dengan bino pegat wasiat bersama. Lu dengan perumah betul je. Nyo kamu kata pakat. Menyo mati-mati kamu. Nyan tanahnya yang adalah kajo kemutuji. Kata wasiat. Sedangkan tembus wasiat dengan mati orang yang berwasiat. Katanya, yang wasiat apa? Yang lah hukum berdepan hukum ada. Baik dikatanya dah jangan pulau. Dengan hukum agama, dengan hukum drawat, dengan hukum ulai tu. Katanya ni, yang wasiat apa? Wasiat drawat ke mak. Anak rudron. Cuma punya rudron, tidak akan mati, tidak ada kalau mati. Itu mati rudron ni baru tak wasiat. Maka menyona wasiat baik saja wasiat berdua. Nya akibat wasiat berdua tu nyatikan gol wasiat. Tikan dalam gol karena wasiat dapat dilaksanakan setelah meninggalnya orang yang berwasiat. Nya baru tikan baru meninggal. Tidak ada kata wasiat dua-dua tanah masyarakat. Tanah mutunti, wasiat ke masjid, tidak akan mati. Nyan kaji jauh ke masjid, gimana jauh tidak dalam tembus wasiat menyamana tapi punya wasiat mati-mati dia pula kamu tahu adalah kau kamu tahu ada perumah kau mati perumah nak wasiat nak jauh taganya jauh masjid nyuka wasiat berdua kamu kata pakat udai nyupi menyamati kamu memang masjid gimana kalau mati tidak ada gimana lah belum tahu dia cekak orang mati dengan dia tu ya. Kenyang tu mana tu ini masalah kalau orangnya hendak bicara hutang jadi maksud yang lu nak pegah pengan tadi kena ada pertanyaan pada ubah lupa bahawa semua akad andai kata seorang meninggal dunia itu bubar yang berkaitan dengan hubungan dengan orang lain dalam semua aspek. Kalau sudah bubar, maka harta yang ditinggalkan yang milik sah orang mati, milik orang hidup, hak orang hidup. Islam menghargai betul milik orang hidup untuk dimiliki dan siapa yang mengambilnya dengan tanpa izinnya itu haram. Nah, milik orang mati juga demikian. Begitu meninggal bersamaan Allah ambil nyawa kita, Allah ambil semua kekuasaan pada hartanya. Setelah Allah ambil kekuasaan dia pada hartanya, maka
Allah pindahkan secara hukum, tak perlu transaksi, kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Kapan berpindah? Yang boleh terjadi panjang berpindah milik kepada ahli waris sesuai ketentuan yang Allah beri. Mulai berpindah nyawa setelah harta itu ditunaikan ilai kepada hak-hak yang berkait dengan harta. Maka penundaan yang dibenarkan oleh agama, andai kata seorang meninggal dunia, adalah menyelesaikan hal-hal yang berkait dengan harta, lain tidak boleh ditunda. Untuk menyerahkan masing-masing kepada pemiliknya, hanya boleh ditunda untuk memberikan kepada orang-orang yang punya sangkut paut dengan harta itu. Urang mudang toto, hak-hak Allah toto, dan bayi mendu, supaya ingat-ingat. Kalau itu dah selesai, wajib untuk serahkan kepada pemiliknya masing-masing. Dan tidak bisa diambil kekuasaan oleh siapapun di dunia ini. Itulah makna daripada peringatan Allah pada ujung surat An-Nisa, pada surat An-Nisa ayat 11, di ujung ayatnya, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'ah. Bapak kalian, saudara kalian, mereka tidak tahu siapa yang lebih besar manfaat dengan harta itu. Bukan seperti apa yang kita bayar. Yang dia pegang kena dan Allah mandu ujung. Bapak kalian, saudara kalian tak ngerti. La tadrun, hana keturi. Ayyuhum aqrabu lakum, yang ubena keluarga tahu yang paling baik pada tu tahu. Yang tu tahu Allah. Maka Allah bentuklah bahagian. Apa ibu berbahagia? Setelah jelas itu semuanya, kamu tahu harta pemilik, kamu tahu harta orang yang semain, inilah yang akan kita selesaikan. Sekarang saya baca dulu, ada 1-2 pertanyaan sudah masuk. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Seorang pewaris meninggalkan ahli waris seorang isteri, seorang anak perempuan, 2 orang saudara perempuan seayah seibu, dan 5 orang saudara seayah. Pertanyaannya, berapa hak masing-masing? Apakah 2 saudara perempuan seayah seibu berlaku sebagai asabah? Yang 2 pertanyaan, berapa masing-masing? Yang kedua pertanyaannya, saudari atau saudara perempuan seibu sebapa berlaku asabah dengan 5 orang saudara seayah? Itu mau ditanyakan. Ini jawabannya. Jawabannya, 5 orang saudara seayah mahjub, terhalang, tidak menjadi ahli waris karena dihalang oleh ahli waris yang paling dekat. Sedangkan 2 orang saudara perempuan seayah atau seibu seayah menjadi asabah ma'a ghairi bersama seorang anak perempuan. Menyatakan hukum wali, nyo wali, nyo yang jadi wali 5 orang saudara seayah. Nyo wali. Yang cok asabah ke dasar apa? Ada sebuah hadis. Pada satu ketika, nyo dasar hukum yang gejok hingga na asabah le. Asabah binafsih, asabah bighairi, asabah ma'aghairi. Asabah ma'aghairi, saudara atau saudari perempuan seibu sebapa bila bersama anak perempuan atau cucu perempuan, atau saudari sebapa tanpa ada saudari seibu sebapa
bersama dengan anak perempuan atau anak dari anak laki-laki yang perempuan atau cucu perempuan yang menghabiskan, maka terhijablah laki-laki yang di bawahnya. Kejadian pada suatu ketika Abu Musa al-Asy'ari sedang duduk di sebuah halakah seperti ini. Baca dalam kitab Syekh Al-Fahashi tentang Al-Fara'id fi hadis Rasulillah wa dhudu'i fi sunnah ala mazhabil arba'ah. Analog kitab. Di sana tercantum pada satu ketika Abu Musa al-Asy'ari ditanya oleh seseorang, "Ya Abu Musa, saya punya masalah. Seorang meninggal dunia. Ia meninggalkan seorang anak perempuan dan ia meninggalkan seorang cucu perempuan dari anak perempuan, anak laki-laki, dan ditinggalkan seorang kakak ataupun dia meninggalkan saudari daripada seibu sebapaknya. Si mayat mama dia yang meninggal itu ada kakaknya yang seibu sebapak yang perempuan. Kalau sini dua orang tadi. Bagaimana kita bagi ya Abu Musa? Dijawab oleh Abu Musa, berikanlah untuk anak perempuan setengah dan setengah berikan kepada saudari seibu sebapak. Abu Musa menggugurkan saudari, menggugurkan cucu perempuan dari anak laki-laki. Masih dalam suasana itu tiba-tiba datanglah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud orang masuk tokoh yang paling banyak tahu berkaitan dengan faraid di samping dengan Zaid bin Sabit dan beberapa tokoh lain. Laki-laki yang mendapatkan penjelasan daripada Abu Musa minta bergabung agar Ibnu Mas'ud mau mengakui terhadap apa supaya lebih puas karena dia juga sahabat. Ya Ibnu Mas'ud, saya mendapat penjelasan dengan kasus ini bahwa kata Abu Musa setengah untuk anak perempuan, setengah lagi adalah sebagai sisa kepada saudari seibu sebapak. Nah, apa kata Ibnu Mas'ud? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalian telah mentalimi diri sendiri dan kalian telah melakukan kekeliruan yang sangat dahsyat dan sangat besar, telah membuat sebuah kezaliman. Ya, aqsim kama aqsama Rasul. Bagilah pusaka ini sebagaimana Rasul sudah pernah mempraktekkan. Bagaimana caranya Ibnu Mas'ud? Ya. Berikan kepada anak perempuan satu orang itu setengah. Berikan kepada cucu perempuan dari anak laki-laki seperenam. Sisanya berapa saja berikan kepada kakak ataupun saudari kandungnya. Nah, jadi berikan seperenam untuk cucu perempuan supaya lengkap 2/3 bisa digabung dengan setengah untuk anak. Sisanya berikan kepada saudari kandungnya. Di mana saudari kandung? Karena disebut sisa, dia bukan mendapat bahagian dalam konteks ini, dia mendapat sisa. Siapapun di belakangnya sudah habis karena mengambil sisa saudari kandung. Apa jawab Abu Musa? Demi Allah, wahai saudaraku, selama masih ada sahabat yang ini, jangan kamu tanyakan lagi masalah ini kepadaku. Itulah termasuk Abu Musa mengakui bagaimana Ibnu Mas'ud ahlinya dalam bidang ini dan banyak tahu berkaitan dengan faraid. Nah, kesimpulan yang saya sampaikan tentang kasus ini, yang menjadi ahli waris istri, kemudian seorang anak perempuan, kemudian 2 orang saudara perempuan sekandung atau seibu sebapak, sedangkan 5 orang saudara seayah gugur. Pembahagiannya adalah istri 1/8 karena ada anak sesuai dengan perintah Allah dalam surah An-Nisa ayat 12. Ya.
Kemudian anak perempuan, karena satu orang anak perempuan itu adalah ia nisfu in kanat wahidatan falaha nisfu, ayat 11 surah An-Nisa. Kemudian sisanya untuk saudari kandung yang 2 orang itu. 5 orang semuanya gugur. Nah, kalau demikian andai kata ada 1/8, ada 1/2 dan ada asabah ma'a ghairi, andai kata uang semuanya nilai setelah dihimpun milik almarhum itu 8 juta, milik isteri 1 juta. Ya. Kemudian milik anak perempuan 4 juta, setengah dari 8. Kita tak usah bawa, karena ini masalah sederhana, tak usah dibuat pada angka pokok asal masalah, karena tidak terjadi aul, tidak pada masalah rab, dan tidak masalah dengan tasih masalah. Kalau untuk buat tasih itu panjang cerita, harus untuk kaifiatul tausiahnya lagi. Kalau 8 miliar uang, 1 miliar berarti milik isteri, 4 miliar milik anak perempuan, sisa 3, sudah habis 5. Semuanya milik 2 orang saudari seibu sebapak. Saudara sebapak anak. Masalah ini banyak keliru. Dipikir nyu wali yang raya tu, nyu ke yang 5 umrah. Hanya penting lagi nya nak buka bina hukum Quran, tanya buat boleh-boleh. Ini yang mengambil oleh 2 orang saudari kandung, dia atas jalan asabah ma'a ghairi. Menyatakan kerja apa haji? Ni buka bab asabah ma'a ghairi, je ke dalam kitab Mianah, je dalam kitab Mahali, je dalam kitab Ma'ruf Syafi'iyah, je dalam kitab temporer, je dalam kitab modern. Je dalam buku-buku juga. Ilmunya yang sifatnya qat'i, yang lagi-lagi ini wahana khilaf. Khilaf bak sahabat menyangkut zawil arham dengan zawil arham. Nyukun nak khilafiyah, hana khilafiyah yo. Hana khilafiyah ini hukumnya adalah tauqifi 80% hukum fara'i. Kan ada ijtihad para ulama. Yang ijtihadiyah masalah garawel, masalah muqasamah, masalah sulus baki, masalah rad, masalah zawil arham, masalah maula mu'ti, masalah berbeda negara. Itu masalah-masalah yang ikhtilaf. Nyana ikhtilaf, ni ikhtilaf jelas ayat. Berkaitan hak saudari kandung jelas hadis sahih. Dah, satu. Dan saya fikir kalau tidak ngerti yang sahih soal boleh untuk pertanyaan pertama sudah saya jawab. Apakah kalau memang tak jelas boleh ditanyakan. Jadi yang pertanyaannya 5 orang saudara sebapak, apakah berapa masing-masing? 5 orang saudara bapak gugur dan ia itu terhijab oleh 2 saudari kandung. Karena saudari kandung mengambil asabah ghairi bersama seorang anak perempuan. Nah, sudah. Itu saya jawab. Kalau ada yang sahih soal, silakan untuk kalau tak ngerti atau belum jelas boleh diklarifikasi. Ya. Anak cucu no. Oh, hai cucu mati. Nyo anak cucu. Ini kasusnya anak cucu kan? Anak ini 2 saudari kandung saja. Bunuh yang kasus dijawab oleh Ibnu Mas'ud, yang je ke asabah, yang kena hukum apa? Menunjukkan bahawa saudari kandung dia ambil sisa, bukan mendapat bagian berapa saja. Kalau tidak ada cucu berarti dia asabahnya berapa saja, setengah ya setengah. Tapi dia setengah ini laginya gecak ke perumah, gecak ke anak tertengah. Sisa, berapa sisa? 3 miliar tadi. 3 miliar itu untuk jadi dia. Berkaitan dengan cucu, andai kata ada cucu,
cucu tidak terhijab oleh anak perempuan bila satu orang. Tapi kalau anak perempuan 2 atau lebih, cucu perempuan terhijab, kecuali ada cucu agak anak agak menambah masih. Soal yang kedua, ini 3 pertanyaan ini 3 kasusnya nih. Dari Pak ini dari Pak Tifausan. Yang pertama, ada seorang ayah meninggal dunia dan meninggalkan 1 orang istri, 3 orang anak perempuan. Sedangkan anak laki-laki tidak ada. Ya. Yang menjadi pertanyaan, apabila ada pembagian harta warisan, berapa mendapat hak untuk istri, berapa mendapat masing-masing anak, dan berapa hak mendapat wali, karena tidak ada anak laki-laki. Nah, ini hak istri 1/8. Dasarnya ayat in kunna in kanat lakum waladun falahunna sumunu mimma taraktu, dalam An-Nisa ayat 12. Bila kamu yang mati, kamunya kita yang laki-laki, bila kamu meninggal dan kamu tinggalkan anak, bagi mereka para isteri, makna para isteri kau tidak dekedi put yang put kau tidak kan tu perlapan apa perlapan put kerja main pakai je no yang dekedi yang put bawah rumah. Jika mereka itu untuk mereka sumunu mimma taraktum, 1/8 dari kamu tinggalkan. Kamu dik hak urina. Nyobek gabung-gabungan tarekat mono, tarekat dah jauh lebih kedua, dekat awal dah nyonya. Sumun 1/8. Anina 2/3. Dasarnya ayat 11. An-Nisa juga. Ya. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu haddil unsayain fa in kunna nisa'an fawqa snataini falahunna thulutsa ma taraktu. In kunna, jika anak perempuan itu ya fawqa snatai 2 atau lebih, falahunna thulutsa ma tarak, untuk mereka 2/3. Inilah sebanyak-banyak puan 6, puan 7 boleh ada nama 2/4, mendapat 2/3 dari peninggalan. Tinggallah. Kalau demikian, wali berapa? Saya enggak bilang wali. Hak asabah tinggal sisanya. Kalau tidak ada yang lain, siapa asabahnya? Kalau tidak ada anak laki-laki, asabah selanjutnya ayah, selanjutnya kakek, selanjutnya saudara kandung. Tidak ada itu saudara sebapa, enggak ada itu anak laki-laki saudara secara tertib daripada si bos bapa dan sebapa. Enggak ada itu, naik lagi saudara kakek, paman ayah semayat. Paman ayah semayat saudara kakek. Yang pertama yang seibu sebapa. Enggak ada itu yang sebapa. Enggak ada itu anak daripada yang seibu sebapa. Enggak ada itu yang anak yang sebapa. Enggak ada itu wa in safala. Tidak ada itu. Cari lagi. Itu saudara nek tu paman kakek. Saudara nek tu paman kakek yang seibu sebapa dulu. Enggak ada itu. Ya, itulah urutan. Semua tidak ada. Semua tidak ada. Hek kasidanya nana pun kasidana lupa dekat ni. Mau terjadi hal taluknya katipun nana tak lupa dulu jangan tak lupa biar lupa pun akan membijai. Enggak ada semuanya.
Tinggal tadi 1/8, kemudian 2/3, 2/3, 8 dengan 2/3, 16 hak anak perempuan, 3 hak isteri, ada sisa 4, 5, 7, ya 6. Nanti kita lihat pada pembagian. Maka yang sisa yang tidak dihabiskan oleh anak perempuan dan isteri, tidak ada urutan, tidak ada yang namanya tadi asabah kepada. Inilah yang ittifaq oleh mutaakhirin mazhab Syafi'i dan mutaakhirin mazhab Maliki, sepakat mampet bahawa mazhab pengembalian sisa itu kepada zawil furud yang bukan suami isteri. Pemanaran, kembalikan yang sisa bunuh menyohana asabah. Kita kembalikan kepada 3 orang anak perempuan. Tidak punya hak diambil oleh isteri. Karena isteri pada urutan kelima. Menyohana awaknya yang lainnya, tarik ke zawil arham. Jadi urutan kelompok ahli waris saya mulai zawil furud 12 orang. InsyaAllah zawil furud ada 12 orang. Kemudian baru asabah yang kita sebut tadi, baik asabah binafsi, asabah bighairi maupun asabah ma'aghairi. Gak ada itu. Urutan ketiga erat kepada zawil furud yang bukan suami isteri. Kembalikan lagi. Jadi dia ambil pusaka secara furud, secara fardu 2/3, sisanya secara rat atau pengembalian sisa. Dan 3 urutnya zawil arham, karung bahkan tadi, saudara karung Fatma. Di bawahnya baru rat kepada suami isteri. Di bawahnya baru asabah sababiyah, asabah karena sebab pemerdekaan. Sekarang nggak ada lagi. Itulah orang yang memerdekakan budak. Kalau dia berangkat dari budak jadi orang merdeka. Gak ada itu. Urut kepada orang yang diwasiatkan seluruh harta atau lebih 1/3. Itu tidak ada. Baru baitul mal. Itu sepakat. Mampet bermazhab tapi mutaakhirin. Setelah baitul mal tak muntabat. Kalau awal-awalnya enggak ada rat, enggak ada zawil arham, Syafi'i Maliki langsung kepada baitul mal. Jadi menyohana baca dalam kitab-kitab jauh. Menyohana medemeng dalam bab rat, bab zawil arham yang ada mutakaddimin. Segala baitul mal yang mutakaddimin ikut perbandingan dua belah atau dua hal di masa sahabat. Pada masa sahabat khilafiyah pertama terjadi antara Zaid bin Sabit, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Umar dan Ali. Baik. Jadi kamu tahu kan? Kamu tahu. Jadi saya tidak mengistilahkan baduk hak wali. Kalau wali pas bersatu dengan asabah, okey. Tapi yang wali kon asabah. Ayo menunggu, tak bukan contoh dia. Tanya anak agam lahir bergelap. Le lahir anak mati ya. Yang habis harta tau. Anak agam mana? Anak itu. Dia macam cik wali. Puan wali cik mentang kue-kue menitunya itu pun. Tapi dia yang habis harta betul. Anak-anak laki-laki. Jadi baik orientasi kepada wali. Tidak semua wali asabah. Dan tidak semua asabah wah. Tapi bisa saja sekali-sekali dia asabah, dia juga wali. Makanya adalah tidak bersatu. Tidak permanen. Kata yang kedua, bagaimana yang dikatakan harta saharkat dan harta yang bukan saharkat? Nyo yang terpegahkan atau kitab. Karena dalam kitab, ubena kitab Torah kita baca hana harta saharkat, hana gunung gini, hana harta suraya, hana harta tumpang kaya. Ada leunang di Indonesia.
Bagi tanya kepunan nan harkat. Pulau Jawa kepunan Gunung Gini. Pulau Padang kepunan itu adalah tumpang kaya. Orang lain lagi ada itu hak suraya atau macam-macam namanya. Jadi macam-macam, tapi hakikatnya harta bersama suami istri. Mana yang disebut dengan harta bersama suami istri? Saya lebih cenderung mengatakan apa yang akan dikatakan andai kata bapa ibu bertengkar tak mau terima secara tulus dan ikhlas, itu keputusan mahkamah syariah seperti itu yang kena atas sangka. Sebab kedai-kedai ada hal pakai di kampung, orang kedai je bagi gimana ikut daging. Tapi tidak bersih sistem mahkamah. Menyokong lagi nya hana halu. Menyatakan atik orang lain hana gizi. Yang paling ada musyawarah mufakat, halal menghalalkan antara suami isteri. Tapi menyokong meninggal kalau dia suami isteri, antara suami dengan ahli waris isteri atau antara isteri dengan ahli waris karena orang yang berkonti akan meninggal. Yang tahu yang kekun harta syarikat dalam hukum KHI, dalam hukum KHI dan hukum adat, yang kan harta syarikat yang pertama harta milik masing-masing sebelum kahwin, atau harta hibah atau warisan yang milik masing-masing sebagai turunan daripada keluarganya yang diberikan walaupun setelah kahwin. Harta tuha, bahasa kita itu harta tuha. Sudah dua. Atau ada sebuah ikatan perjanjian setelah kahwin karena laki-laki dan perempuan masing-masing punya usaha, membuatlah sebuah komitmen tertulis nyo gelun nyo ate kedrawat nya atadrawat nyo atadun menyonyo nyo atau bersama dia kata nyo yang lagi nyo kubuka toko nyo atalun pegel nak agreement pedua teken yang tetap bukan harta bersama, menyona sebuah konsensus tertulis antara mereka berdua, menyona tertulis apa saja yang dihasilkan setelah akad nikah sampai pecah kongsi, apakah pecah kongsi mati atau pecah kongsi cerai. Nah, semua yang diperoleh walaupun nama siapapun itu adalah harta bersama, yang bukan harta turunan, bukan harta tua, bukan harta bawaan sebelum kahwin. Nah, rumah nama ibu utangai do rumah adalah 2015, nama kahwin 2010 dan hana bukti bahawa rumahnya neblok dengan neblok tanah pusaka, tapi hasil ni usaha ni curuh badai no neblok rumah tak apa dilakau hana ro curuh badai, tapi di pura diganya nak buat lain ngayung badai pegat rumah, tapi ngan pajobu pakai gaji lakau ubena gajinya nyat walaupun nang siapapun rumah itu syarikat atau seharga. Kan bakna menyamenan hana perle orangnya nemu pakai masalah nyan blo rumah, nyan blo motor, nang tau. Hana perle yang urusan nang tau. Blo tangan padu. Yang tangan. Tapi untuknya talon, ini tak jadi rau hana rohnya. Ini dia nak dawam, hana tem-tem lagi nya be mahkamah keputusan kon menang. Nah perjanjian awal drone bawanya hasil mukatnya, hasil drone praktek, hasil dekana drone doktor, bawanya milik pribadi dah sepakat. Hana punya hana hak adalah kau yang lebih dari tapaju seharkat, hak perumoh yang memang hana kewajiban minta nafkah seharkat. Betapanya kongsi. Walaupun syirkahnya syirkah yang fasid menurut perspektif fikih, maka tolen ada.
Yang maka hana jak untuk kenal hukum akhir. Buku tu mana yang hukum. Yang nak sengketa. Nak sabah kejadian. Ada kalau lu pegah itu. Malu pegah ketika itu. Karena mata sarka. Tidak orang ciri dengan perumahan. Perumahan kerja mantan karyawan PT Arum. Ciri dua. Lakau tu hana buat yang tetap. Mocok-mocok lah. Yang jaga intai rumah kontrol awak gunakan awak tidur rumah di rumah. Lihat cerewanya bergelah untuk perdamaian di kampung segala macam mencerut-cerut mendong lah. Tahu atas harkat dua. Adik ke rumah nyomotor belum sampai lun rumah juga sampai lun yang toko ada lojik kan nak ji dia gaji nak dah dilakot jangan nampak gaji menjadi rukuk kan ke apa hai yang buat anak tetap untuk cok kiranya ke rumah yang mana ilmu ana masalah kita bakal lagi nyuruh yang mana yang bagi mentang ilmu dua boleh keganyan seboleh kelakon dah putih cuma kan tidak oh anak dua berlebih dah kalau berlebih gaji betul lah ada 60% juga tapi baik pada kedai ilun tu boleh je 26 hotel rumah ilun yang hotel mana yang mana hotel tu boleh dulu dek perlu budak gue tu mahkamah kedai kena jatan nak keluar upah dengan klik ibunya gelak kau nanggung kau mau abu apa kan no tak ada macam lagi bangsa macam tadi baik betul tapi lebih kecil pandai yakin dia orang tua atanya kali buka berita acara enggak ada titik temu untuk perdamaian yang pulang ke dia ada mungkin 65% kan ada 75 kamu temu 50 yang kan kau nak kau Iganya buat natuk beribu lah wenyo dia pakai kamu temu yang tiga nada apa mana yang je ada yang bang ada harga yang kena apa lewat yang terakhir yang awak tekarapo ya kamu tu jawab bila seorang suami isteri telah bercerai bagaimana cara pembagian harta zakat itulah yang saya bilang tadi misalnya harta yang ada rumah dan tanah bagaimana pendapat masing-masing tetap harta zakat harta pusaka dek mandum-mandum tetap harus dibagi tidak bisa bendanya harus dibagi nilai masalah yang berbagian seperti tadi menyajaman digetanya harta saharakatnya menyang di Aceh 2/2 ke lakau 1/2 ke rumah gekir bak hukum faraid tapi KHI membuat sama rata mengapa zaman-zaman kemudian bukan laki-laki saja yang menonjol dalam mencari wang tapi banyak perempuan juga mempunyai andil besar untuk menghasilkan keluarga yang mempunyai kekayaan keluarga daripada yang didapatkan oleh perempuan di saat perempuan bukan lagi banting tulang dengan pendidikan doktor spesialis macam-macam menyajaman yang ditanya di Aceh pandai-pandai kan menyolakau ajak mu'uk budak rumah ajak semula menyolakau yang ubah-kebah ke mana di rumah persiapkan bahan-bahan yang perlu untuk gemar kelakau untuk tengok bunga biar bantu adik yang ringan-ringan urusan ibu yang berat-berat urusan ayah jino bak yang ringan hinan berat peng bak yang berat hinan ringan peng yang paling berat kan EU tiba orangnya tu lebih yang paling berat EU paling ringan kok yang paling ringan pun dengan bang Google kerja dia tete kasuk kret bantu tu sukret kana sekali be kai pai ni Google Map tete je kali dah mau pe ai na orang cerita ba ulun orang ahli IT memang dalam dunia nah yang kadang-kadang pernah di dunia maya dia 5 menit untuk dia mengakses satu benda satu hal bisa mendapatkan uang 2 miliar
5 minit itu mungkin buat beliau kadang-kadang jangan guna mayanya. Jadi begitu rumit dunia maya itu. Begitu tanya yang biasa kayak Subgrade menyangkut nak Google Map, nak macam-macamnya kita mau pencet itu tamah tu dengan ya iklan-iklan. Jadi ternyata orangnya yang paling ringan buat paling lepek. Yang paling berat buat paling lepek. Aku paling berat. Cungkir-cungkir dah pun dah dibayar dah. Menyangkut dah jadi bayar apa? Anak dejo lah. Pokoknya tiba apa tu? Yang mereka tahu tak ada walau. Gondro ke dia putron ngak merek mau muda putron tak ada walau. Tapi ada tu you tayang di padukan. Jadi anda ada berlaku. Jadi oleh kerana demikian, maka dicolah 50-50, 50-50. Anak dia kepada siapa yang lebih dominan lagi itu betul. Tapi yang paling baru bagi hak itu bagaimana menjujur. Bagaimana menjujur itu tak beriman, lebih kurang saling musamaha dan saling untuk memaafkan. Bapak Ibu yang berbahagia, saya pikir itulah beberapa hal hari ini. Ada 2 pertanyaan sudah saya jawab, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti insyaAllah di hari akan datang boleh kalau ada pertanyaan lain. InsyaAllah kalau Senin depan masih ada saya. Mungkin Senin terakhir nanti saya nggak ada. Ada berita tadi malam, Senin terakhir tanggal 25 saya harus berangkat ke Banda Aceh. Jadi pengukuhan MPU Aceh dilaksanakan tanggal 25 sore. Jadi setelah zuhur. Tidak boleh ditunda habis setelah puasanya. Karena mulai berlaku 1 Mei dan menyusul 1 Mei tidak mungkin dilakukan karena suasana Idul Fitri. Maka diundurkan sedikit. Maka mungkin saya ke Banda Aceh di minggu terakhir. Mungkin Senin terakhir itulah yang barangkali saya tidak bisa hadir. Saya akan berangkat ke Banda Aceh. Acara pengukuhan MPU Aceh periode 2022-2027. Dengan doa-doa provinsi dan Bentun Dono, saya juga terpilih hari itu untuk menjadi anggota MPU Aceh non kabupaten kota dan ulama provinsi untuk menjadi pengurus MPU 5 tahunan ke depan. Dengan doa dan belakang, doa-doa damai amanah umat dengan segala persoalan yang ada di sana. Demikian barangkali dapat bersama lebih kurang untuk anak jemaah dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.